Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan coba pecahkan sebuah teka-teki dari dunia properti, yaitu saham K6. Coba anggap sesi ini seperti kita lagi ngobrol santai ya, di mana saya akan coba bantu Anda untuk melihat kenapa saham ini bisa kelihatan murah banget, tapi di saat yang sama kelihatan mahal banget juga. Yuk kita langsung bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih, inti masalahnya, langsung di depan mata. Di satu sisi, valuasi KSX berdasarkan asetnya itu cuma 0,55 kali. Artinya, pasar menghargai perusahaan ini cuma separuh dari nilai aset realnya. Wah, ini kan kedengarannya seperti diskon besar-besaran ya. Tapi, lihat sisi kanannya. Kalau diukur dari laba, harganya itu 39 kali lipat. Mahal. Jadi gimana ceritanya? Kok bisa murah dan mahal sekaligus? Inilah misteri yang akan kita coba ungkap hari ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita lihat dari sisi yang bagusnya dulu. Apa sih yang bikin KSX ini kelihatan menarik banget? Jawabannya itu ada di fondasinya. Di neraca keuangannya yang bisa dibilang kokoh banget kayak benten. Sebelum lanjut, biar kita satu frekuensi, kita bahas dikit soal PB ratio atau price to book. Gampangnya gini, rasio ini membandingkan harga saham yang kita bayar di pasar dengan nilai aset bersih perusahaan kalau semua asetnya dijual hari ini juga. Nah, aturannya simple. Kalau angkanya di bawah 1, artinya kita bisa membeli aset perusahaan itu dengan harga diskon. Dan inilah angka ajaibnya, 0,55 kali. Maksudnya apa? Artinya, setiap rupiah yang Anda investasikan di saham KSX, secara teori Anda mendapatkan aset senilai hampir Rp2. Ini diskonnya hampir 50%. Buat para investor yang menganut paham value investing, angka seperti ini tuh kayak lampu hijau yang terang banget. Terus pertanyaannya, aset apa sih yang begitu berharga ini? Jawabannya sederhana, tapi sangat kuat, yaitu aset inti dari setiap perusahaan properti, tanah. Yuk kita lihat seberapa besar sih harta karun mereka? Nah, ini dia. Lihat angkanya. Lebih dari 2,3 juta meter persegi. Gede banget. Dan ini bukan sembarang tanah loh. Lokasinya itu di area-area strategis yang terus berkembang, seperti Bogor, Cilangsi, dan Serang. Inilah sumber utama kenapa nilai buku perusahaan ini begitu tinggi. Dan ini dia pilar kedua dari benteng mereka. Perusahaan ini hampir nggak punya utang. Sama sekali. Rasio utang terhadap ekuitasnya cuma 0,01%. Ini langka banget, artinya manajemennya super hati-hati dan risiko keuangannya rendah sekali. Di tengah ekonomi yang nggak menentu, punya kondisi seperti ini tuh ibarat punya benteng pertahanan yang super kokoh. Oke, kita udah lihat sisi terangnya. Sekarang, mari kita balik koinnya. Di balik fondasi yang kuat tadi, ada gejala yang bikin investor agak cemas. Kinerja keuangannya belakangan ini terus terang lagi nggak bagus. Metrik kedua kita adalah PE ratio. Kalau tadi PB itu soal aset, PE ini soal laba. Simpelnya, PE ratio itu ngasih tahu kita berapa harga yang harus kita bayar untuk setiap Rp1 keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Jadi, makin tinggi angkanya, ya makin mahal harga sahamnya kalau dilihat dari laba saat ini. Nah, disinilah alarmnya mulai berbunyi. PE KSX itu 39 kali, bandingkan dengan rata-rata industrinya yang cuma sekitar 21 kali. Ini hampir 2 kali lipatnya. Artinya, investor seakan-akan membayar harga premium, mengharapkan pertumbuhan laba yang super kencang. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Aneh kan? Kenapa sih PE-nya bisa setinggi itu? Yuk kita telusuri datanya. Pertama, lihat dari pendapatan. Dari tahun 2024 ke 2025, pendapatannya turun hampir 42%. Ini bukan penurunan kecil loh, ini sinyal pertama ada masalah di lini teratasnya. Kalau pendapatannya saja sudah turun, laba bersihnya lebih parah lagi, anjlok sampai 69%. Nah, laba yang kecil inilah si huruf E dalam PE yang jadi biang keladinya. Karena pembaginya kecil banget, ya hasilnya jadi besar. Inilah akar masalah kenapa valuasi KSX jadi kelihatan mahal. Masalahnya bukan cuma laba yang turun, tapi juga soal efisiensi. ROE-nya cuma 1,44%. Artinya apa? Kini, untuk setiap Rp100 modal yang Anda dan investor lain tanamkan, perusahaan ini cuma bisa menghasilkan laba sekitar Rp1,5 saja dalam setahun. Rendah banget. Inilah gambaran klasik. Aset kaya, tapi laba miskin. Asetnya banyak, tapi belum bisa diubah jadi keuntungan yang sepadan. Oke. Kita sudah lihat dua sisi mata uangnya, fondasi yang super kuat, tapi gejala kinerja yang mengkhawatirkan. Sekarang, bagian terpentingnya. Kita lihat ke depan. Apa prognosisnya? Apa aja sih obat atau pemicu yang bisa membalikan keadaan dan membuka nilai aset KSX yang sebenarnya?
Nah, ini dia salah satu harapan terbesarnya, proyek baru, khususnya proyek Semplak di Bogor. Kenapa ini penting? Karena mereka mulai menyasar segmen menengah atas dengan harga rumah di atas 1 miliar. Ini adalah strategi cerdas untuk beralih dari jualan banyak, tapi untung tipis, ke jualan yang mungkin nggak sebanyak dulu, tapi marginnya lebih tebal. Ini bisa jadi kunci untuk naikin laba lagi. Selain dari dalam perusahaan, ada juga angin segar dari luar. Pemerintah ngasih insentif PPN 100% di tahun 2026. Ini bisa jadi pendorong yang kuat banget buat seluruh sektor properti ya, termasuk KSX. Kenapa? Karena ini secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli rumah. Sekarang, coba kita bandingkan KSX dengan teman-temannya. Lihat tabel ini bareng-bareng. Pertama, fokus ke kolom beta. Betanya KSX itu 0,45, di bawah 1. Artinya saham ini pergerakannya lebih tenang dan nggak sevolatil pasar. Jauh lebih rendah dari Citi kan? Tapi ketenangan ini ada harganya. Sekarang geser mata Anda ke kolom ROE. KSX cuma 1,44%, kalah jauh dari CSS yang hampir 5%. Jadi, pilihannya jadi jelas. Anda dapat risiko yang lebih rendah, tapi imbal hasil saat ini juga jauh lebih rendah. Oke, setelah kita bongkar semua datanya, sekarang waktunya kita rangkai jadi sebuah kerangka berpikir. Sebagai seorang investor, gimana sih cara kita menimbang semua informasi ini? Antara aset yang melimpah ruah dan laba yang lagi seret? Jadi kalau Anda tertarik dengan KSX, ada 3 pekerjaan rumah yang wajib Anda pantau terus. 1, proyek Semplak itu beneran jalan dan laku nggak? 2, masalah KPR yang banyak ditolak itu bisa mereka atasi nggak? Ini penting karena penjualan nggak akan jadi duit kalau KPR-nya ditolak. 3, mereka punya uang kas 195 miliar mau diapain tuh? Buat proyek baru atau dibagiin ke kita sebagai dividen? Jawaban dari 3 pertanyaan ini yang akan menentukan nasib sahamnya ke depan. Nah, kutipan ini merangkum dengan sangat baik tesis investasinya. KXS ini adalah aset play. Artinya, kita bertaruh bukan pada laba kuartal depan, tapi pada nilai aset jangka panjangnya yang real, terutama tanahnya yang luas itu. Diskon besar terhadap nilai bukunya inilah yang menjadi jaring pengaman atau margin of safety Anda. Pada akhirnya, keputusan selalu ada di tangan Anda. KSX ini jelas bukan untuk semua orang, bukan untuk yang mau untung cepat. Ini adalah saham untuk investor yang sabar, yang percaya bahwa cepat atau lambat, nilai asetnya akan tercermin di harga sahamnya. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Apakah Anda tipe investor yang punya kesabaran untuk menunggu pemulihan itu terjadi? Coba direnungkan.